Gimana jadinya jika kalian punya benda ajaib yang bisa ngasilin duit? Bukan jin atau tuyul dong pastinya. Nah, di video kali ini Mimin akan mengulas alur film yang berjudul The Brass Teapot. Kalau kalian pernah dengar teko ajaib, pasti kalian mikir ini pasti teko yang bisa digosok dan keluar jinnya. 3 permintaan dan abrakadabra, keinginan kalian terwujud. No, film kali ini bukan tentang jin, tuyul, atau semacamnya. Film ini bercerita tentang teko ajaib yang bisa ngasilin uang, bro. Semakin kamu ngerasain sakit, semakin banyak duit yang dihasilin sama teko ini. Ajaib kan? Bingung kan? Nah, apa hubungannya sakit, duit, sama teko? So, sebelum kita masuk ke cerita, Mimin mau mengingetin nih. Biar kalian gak ketinggalan ulasan film menarik lainnya, silahkan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Biar selalu update ulasan seru dari Mimin. Film ini dimulai dengan scene di mana ada sepasang suami istri yang sedang bangun tidur. Nampaknya malamnya lembur enak-enak, jadi paginya masih males buat bangun nih. Bukannya bangun, mereka malah ciuman dan bertempur enak-enak untuk melanjutkan ronde tadi malam. Ahey. Setelah enak-enak, si pria pun berangkat kerja dengan sepeda bututnya. Di sini kita tahu pria itu bernama John dan bekerja sebagai telemarketing di suatu perusahaan. John kurang beruntung dengan pekerjaannya dan sering kena omel Pak Bos karena kerjaannya yang buruk. Sementara John bekerja, si istri lagi siap-siap pergi interview. Diketahui si wanita ini bernama Alice. Dia pun berangkat untuk interview, namun karena dia belum berpengalaman, dia gagal di interviewnya. Sesampainya di rumah, Alice ditagih uang sewa kontrakan oleh Arnie. Arnie ini ternyata teman SMA John dan Alice. Siapa Arnie ini nanti akan dijelaskan di scene depan ya. Malamnya, Alice dan John datang ke pesta reuni SMA. Bertemu dengan Peyton primadona masa SMA dulu. Mereka iri melihat kehidupannya sekarang. Tidak seperti kehidupan mereka yang sedikit kurang beruntung untuk masalah keuangan. Di sana, Alice dan John tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka menari, minum, sampai teler. Bukan karena apa-apa, tapi karena semua itu gratis. Keesokan harinya, Alice dan John jalan-jalan mengendarai mobil bututnya, membicarakan kehidupan ekonomi mereka yang buruk. Mereka percaya semua akan membaik dan Alice akan mendapatkan pekerjaan yang lebih menakjubkan kelak. Sedang asik-asiknya bermesraan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak truk dan tergelincir. Untungnya hanya mobil mereka yang penyok. Alice dan John selamat tanpa cedera apapun. Di seberang jalan, Alice melihat nenek tua yang mengambil sebuah teko kuningan dari drum sampah dan membawanya masuk rumah yang kebetulan menjual barang-barang antik. Alice tertarik dengan benda yang dibawa nenek itu dan masuk ke toko barang antik itu untuk mencarinya. Singkat cerita, Alice ingin memiliki teko kuningan tersebut dan mencurinya dari nenek tua itu dan membawanya pulang. Keesokan paginya, Alice mencoba melamar pekerjaan via telepon sambil mencatok rambutnya. Tanpa sengaja, kepala Alice tersengat catokan rambutnya. Lalu dia melihat ada yang bergerak di teko kuningan yang dia curi kemarin. Dia membuka tutupnya dan ternyata teko itu berisi uang. Alice pun penasaran, dia mencoba melukai kepalanya dengan catokan tadi. Dan teko pun bergerak lagi dan muncul beberapa lembar uang pecahan $100. Alice pun mencoba melukai kakinya sendiri dan muncullah beberapa uang di dalam teko kuningan miliknya. Alice pun tersenyum bahagia karena mempunyai teko ajaib yang menghasilkan banyak uang untuknya. Sambil berpikir apalagi akan dilakukan agar si teko menghasilkan lebih banyak uang lagi. Scene berlanjut dengan John. Di kantor, John dipanggil bosnya. Dia mendapat teguran karena kinerjanya yang buruk. John pun berdebat dengan bosnya dan singkat cerita, John dipecat dan tidak bekerja lagi di kantornya. John pun pergi. Sesampainya di rumah, John mendapati rumahnya berantakan. Barang berserakan, darah di mana-mana. Dia mencari Alice. Dia melihat Alice tidur dengan kepala berdarah. Alice bangun dan tersenyum. John bertanya apa yang terjadi. Alice bilang dia baik-baik saja. Alice bertanya kenapa John tidak bekerja. John menjelaskan bahwa dia sudah dipecat dari kantornya. Alice berkata, tidak apa, sambil menunjuk teko kuningan miliknya. Alice menampar John dengan keras karena ingin menunjukkan benda ajaib yang dicuri kemarin. Alice menjelaskan kalau teko ini akan memberi uang ketika kamu menyakiti diri sendiri. John tidak percaya akan itu. Alice menendang burung John dan keluarlah banyak uang dari teko kuning itu. Abrakadabra. John merasa ini bukan hal yang bagus dan bisa berakhir buruk untuk mereka. Namun Alice meyakinkan bahwa ini adalah hadiah dari Tuhan untuk mereka dan kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Menghasilkan banyak uang tanpa bekerja lagi.
Keesokan paginya, diam-diam John membawa teko ajaib ini ke festival barang antik yang secara kebetulan disiarkan di TV dan dilihat oleh seluruh dunia. Dan harga jual teko ajaib ini pun ditaksir seharga $5.000. Di rumah, Alice dan John berjanji akan berhenti bermain dengan teko ajaib itu sebelum semua tidak terkendali. Mereka sepakat akan menghasilkan beberapa juta dolar dan berhenti. John dan Alice pun mulai menyakiti diri sendiri untuk menghasilkan uang yang lebih banyak dari teko tersebut. Waxing, cabut gigi, sampai tato pun mereka lakoni demi tujuannya itu. Uang yang dihasilkan teko ajaib itu mereka sembunyikan di toilet, karena jika mereka menyimpan di bank, bisa-bisa jadi masalah. Dari mana uang itu berasal? $194.000 uang yang selama ini dihasilkan teko ajaib tersebut. Bagaimana jika digenapkan menjadi $200.000, kata Alice. Alice dan John pun melakukan olahraga enak-enak dengan beberapa cambukan untuk melukai diri mereka sendiri sampai pagi untuk menggenapkan uang yang didapat. Paginya, Alice dan John kedatangan 2 orang kembar, tamu misterius, dan langsung memukul John. Mereka mengobrak-abrik rumah John mencari di mana teko ajaib itu disimpan. Mereka bilang bahwa teko itu adalah pusaka berharga milik keluarga. Tidak tega melihat John dihajar 2 orang misterius itu, Alice bilang kalau teko itu sudah terjual seharga $5.000 dan memberikan uangnya kepada mereka agar mereka lekas pergi. John dan Alice merasa penasaran dengan teko ajaib itu dan mencari tahu tentang sejarahnya. Mereka lalu pergi ke perpustakaan, mendapati buku sejarah legenda teko kuningan. Buku itu berisi sejarah di mana benda itu muncul dan sudah berlangsung sangat lama. Alice mendapati peringatan gambar kematian dan akan berakibat buruk di buku tersebut, dan merobeknya sebelum John tahu dan membaca peringatan itu. Mereka pun mulai membelanjakan uang dari teko itu. Mobil, perhiasan, bahkan rumah mewah mereka beli dengan uang itu. Alice dan John mulai menikmati kehidupan mewah mereka sekarang sampai mengadakan pesta di rumah mereka. Peyton, si primadona sekolah, pun datang. Tidak menyangka kehidupan Alice dan John berubah seketika. John kedatangan tamu dari Cina bernama Dr. Liling, mengaku sebagai ahli barang antik termasuk teko itu. Dr. Liling memperingatkan kalau mereka sedang dalam bahaya besar. Namun Alice dan John tidak percaya dan mengusir Dr. Liling keluar dari rumah mereka. Dan pesta pun berlanjut. Malam harinya, Ernie yang mabuk datang ke rumah John. Dia heran kenapa kehidupan Alice dan John tiba-tiba berubah. Ernie melihat teko yang dibawa Alice dan merebutnya. Ernie melempar teko itu dan melindas dengan mobilnya. Namun bukannya hancur, teko itu tetap kembali ke bentuk semula. Untuk kesekian kalinya, John heran akan benda ini. Alice dan John datang ke rumah Dr. Liling untuk tahu sebenarnya benda apa ini. Dr. Liling menjelaskan bahwa teko itu sudah berpindah tangan selama 2000 tahun dari beberapa tuannya yang berkarakter baik dan jahat. Lalu pada tahun 1945, teko itu menghilang. Dia berkata jika teko itu berada di tangan yang jahat, maka akan menyebabkan kerugian yang besar. Tapi Alice yakin jika ia adalah salah satu orang baik untuk mengendalikan teko itu. Dr. Liling meminta teko itu untuk disembunyikan selamanya karena akan berakibat buruk untuk pemiliknya. Dr. Liling menjelaskan bahwa teko ini tidak bisa dihancurkan, namun bisa disembunyikan di tempat yang tidak akan ada orang yang menemukannya lagi. Namun Alice yakin kalau dia bisa menjaga dan mengendalikannya dan menolak saran dari Dr. Liling karena Alice tidak mempercayai Dr. Liling. Di rumahnya, Alice merasa ada yang masuk rumah malam itu. Ternyata 2 orang kembar misterius itu datang lagi dan berhasil menemukan semua uang yang disembunyikan di dalam toilet mereka. 2 kembar misterius itu bilang kalau John dan Alice telah menciptakan hak warisan mereka. Jadi, karena itu mereka mengambil uang yang dihasilkan oleh teko ajaib itu dan menyarankan untuk menyingkirkan teko itu sebelum semuanya terlambat. Perkelahian pun terjadi karena berebut uang yang dihasilkan si teko. Namun tetap saja si John dan Alice kalah. Si kembar pun pergi dengan membawa semua uang dari teko ajaib itu. Di pagi harinya mereka mencoba untuk melukai diri sendiri agar si teko bekerja lagi untuk mereka. Namun mungkin mereka capek, jadi mereka membuat rencana lain. Mereka mendatangi bar dan mencari orang terkejam di sana. Mereka dapat preman yang cocok. John memancing keributan agar preman itu menghajarnya dan tekonya pun menghasilkan uang lagi. Berlanjut ke Dr. Liling tidak menyerah, dia mendatangi rumah John dan Alice lagi. Melihat kondisi John, Dr. Liling berkata bahwa teko itu sudah mengkonsumsi John dan Alice. Dr.
Dr. Liling berkata bahwa teko itu sudah mengkonsumsi John dan istrinya Alice, dan akan membuat hancur kehidupannya tanpa tersisa. John dan Alice menyadari jika teko itu bisa bekerja menghasilkan uang dengan kesakitan orang di sekitarnya juga. Lalu mereka pergi mencari tempat di mana banyak kesakitan di sana. Pertandingan di atas ring, sampai orang melahirkan pun mereka datangi. Di dalam perjalanan, Alice melihat tunawisma menyeberang jalan. Dengan sengaja, Alice berencana akan menabrak tunawisma itu. Namun digagalkan oleh John. John merasa istrinya telah berubah karena teko ajaib itu. Alice sudah tidak bisa mengendalikan emosinya yang berniat membunuh orang demi teko itu. Mereka pun bertengkar dan tanpa diduga teko itu mengeluarkan uang. Ternyata si teko juga bisa bekerja karena perkataan yang membuat sakit hati. Mengetahui hal itu, John dan Alice bergantian mengungkapkan apa yang bisa membuat pasangannya sakit hati. Alice juga mengatakan bahwa Ernie, si tuan tanah, adalah mantan pacar Alice 3 tahun sebelum John dan Alice menikah, dan uang pun berhamburan keluar. Singkat cerita, Alice ingin mengakhiri semua ini dan berjanji bahwa dia akan melakukan ini untuk yang terakhir kalinya. Alice ingin membunuh pedofil dan pengedar narkoba di taman bermain. Mereka menyiapkan kuburan untuk orang yang akan mereka bunuh. Namun John tidak bisa menerima ini. Dia ingat akan perkataan Dr. Liling bahwa istrinya telah berubah jahat. John meminta Alice untuk memilih antara dirinya atau teko ajaib itu untuk melihat berharga mana antara teko dan John di mata Alice sekarang. Alice pun tetap menggali tanpa memperdulikan John, dan John pun meninggalkan Alice. John menemui Dr. Liling meminta bantuan karena dia sudah tidak tahu apa yang akan dilakukan. Di sini Dr. Liling menjelaskan bahwa dia dan keluarga sudah 2 abad telah bersumpah akan menemukan teko itu dan akan menyembunyikannya selamanya. John bertanya kenapa Dr. Liling tidak masuk rumah dan mengambilnya. Dr. Liling menjelaskan bahwa barang itu harus diberikan, bukan diambil. Namun Dr. Liling tidak menyerah, dia akan menunggu sampai tekonya diserahkan kepadanya. Dari rumahnya, John mengambil teko itu saat Alice mandi, dan John pun sudah melihat kertas peringatan yang sengaja dirobek Alice saat mereka di perpustakaan lalu. John membawa teko itu dan meminta agar Alice berjanji akan mengakhiri ini semua dan menyerahkan si teko ke Dr. Liling. Dari tatapan Alice ke teko, si John tahu bahwa dia masih menginginkan teko miliknya. John pun kecewa dan menjatuhkan diri ke lantai bawah dengan membawa teko itu. Alice pun khawatir akan John dan dia tersadar bahwa Alice tidak bisa hidup tanpa John. Dan ajaibnya, John pun masih hidup. Dia terbangun tanpa cedera apapun. Malam harinya, mereka mendengar ada orang yang masuk di rumahnya. John melihat Ernie pergi membawa si teko dan berhasil kabur. Alice mengikhlaskan si teko dan semua yang mereka dapat selama ini. Namun John ingin mengakhiri ini semua dengan memberikan si teko ke Dr. Liling agar tidak ada lagi orang yang menemukan benda itu. Mereka akan melakukan itu karena yakin mereka adalah orang baik. John dan Alice pun pergi ke tempat Ernie. Di sana mereka mendapati rumah John berantakan. Darah di mana-mana seperti keadaan rumah Alice dulu waktu menemukan teko itu untuk pertama kalinya. Ernie keluar dengan membawa pistol. Perkelahian pun terjadi. Di saat bersamaan, si kembar misterius pun juga datang ke rumah Ernie untuk mengambil uang hak warisan mereka. Saling tembak terjadi. Si kembar, Ernie, dan pacar Ernie tewas karena perkelahian itu. Mereka tewas di tumpukan uang yang dihasilkan teko karena kesakitan mereka semua. John dan Alice pergi dengan membawa teko dan 4 kantong besar berisi uang tadi. Di luar, Dr. Liling sudah menunggu mereka. John dan Alice memberikan teko ajaib itu ke Dr. Liling. Dia berkata, raja, ratu, penguasa, pendeta, petani, dan pemimpin ribuan orang sebelum mereka hanya sedikit yang mempunyai kekuatan untuk melepaskan teko ajaib itu. Dr. Liling pun sangat berterima kasih karena mereka sudah berani melepaskan benda ajaib itu. John dan Alice pun pergi. Mereka kembali ke kehidupan mereka dan melakukan perjalanan dengan mobil bututnya. Sementara itu, Dr. Liling pulang ke Cina. Di tengah perjalanannya, Dr. Liling menepati sumpahnya. Dia membuang teko ajaib itu ke tengah laut agar tidak ada lagi orang yang bisa menemukannya dan film pun selesai. Pesan dari film ini bagus banget ya guys. Berani ambil keputusan untuk melepaskan sesuatu yang di luar terlihat sangat menyenangkan, tapi sebenarnya bisa merubah atau bahkan merusak diri kita.
Kalau kalian penasaran bisa langsung cus nonton film The Press di pot ini ya. Semoga kalian semua terhibur, selalu jaga kesehatan, dan sayonara, bye-bye.